Assalamualaikum Pak Fajrin, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Nita. Alhamdulillah baik. Ibu Nita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bapak. Ibu, apakah Ibu ada waktu sebentar? Iya Bapak, tentu saja. Ada apa ya Pak? Jadi begini Bu, saya punya masalah yang ingin saya lakukan. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Oh begitu ya Pak, tentu saja Pak Fajrin. Memangnya setelah berdiskusi dengan saya, kira-kira ada hal apa yang Pak Fajrin harapkan? Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya ya. Saya berharap setelah berdiskusi dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Oh iya ya Pak, tentu saja boleh. Justru saya malah senang bisa berbagi dengan Bapak dan bertukar pikiran. Kalau saya boleh tahu, kira-kira permasalahan seperti apa ya yang sedang Bapak hadapi saat ini? Jadi begini, Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini sebetulnya terjadi dalam kelas, yaitu terhadap murid-murid saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi masalahnya dengan murid-murid Bapak. Permasalahan dengan murid Bapak yang seperti apa? Jadi begini, Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan memahami pelajaran yang saya sampaikan di kelas. Oh, begitu ya, Pak. Nah, kira-kira nih ya, Pak, penyebab dari murid Bapak yang kesulitan dalam memahami pelajaran yang Bapak sampaikan, itu yang seperti apa, Pak? Iya, Bu, sepertinya sih ada beberapa faktor yang menyebabkan murid tersebut mengalami kesulitan. Oh, jadi begitu. Berarti ada beberapa faktor penyebab ya, Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak, faktor apa yang memungkinkan menjadi penyebab hal ini terjadi, Pak? Iya, Bu, sudah saya tanyakan sih kepada murid-murid tersebut, dan ternyata ada yang menjawab belum sarapan lah, ada juga murid yang memiliki pemahaman yang kurang atau lambat gitu, Bu. Oh, begitu. Jadi, ternyata salah satu penyebabnya adalah ada murid yang belum sarapan. Kemudian ada juga yang daya tangkapnya masih lambat, bahkan kurang gitu ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya seberapa besar harapan Pak Fajrin pada murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Ya, harapan saya, Bu, setidaknya murid-murid yang ada di kelas, ketika saya selesai menjelaskan pembelajaran, mereka bisa paham dengan menyimak pembelajaran, terus juga bisa fokus serta tidak melamun gitu di kelas, Bu. Oh iya Pak, paling tidak mereka bisa merespon positif ya Pak terhadap pembelajaran yang Bapak sampaikan. Iya, Bu. Baik Pak Fajrin, setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya? Iya, Bu. Saya berpikir ada beberapa langkah yang dapat saya lakukan. Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu sangat penting dan akan menginformasikan kepada semua orang tua murid supaya bisa menyiapkan sarapan buat anaknya. Kemudian untuk anak yang memang memiliki pemahaman lambat atau kurang, saya akan memberikan bimbingan yang lebih supaya anak tersebut merasa mendapatkan perhatian khusus dari gurunya. Baik Bapak,
Itu rencana yang sangat luar biasa kalau menurut saya, di mana Bapak mengingatkan kepada murid mengenai pentingnya sarapan. Nah, kemudian untuk siswa yang memiliki pemahaman yang lemah, Bapak akan memberikan bimbingan yang lebih nih. Nah, menurut Bapak, bimbingan yang seperti apa ya yang kira-kira akan diberikan kepada murid tersebut? Oh iya Bu, rencananya sih bimbingan yang akan saya berikan itu berupa latihan-latihan soal mengenai pemahamannya. Nah, kemudian setelah dipelajari akan diberikan latihan kembali gitu Bu. Tapi tetap ya Pak, Bapak harus dibimbing terus tuh murid-muridnya. Iya Bu Nita, pasti kalau dibimbing sampai mereka bisa. Kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan bimbingan tersebut? Saya akan melaksanakannya di luar jam pelajaran Bu. Oh begitu. Baik Bapak, kalau begitu semangat terus ya. Ya Bu. Eh, Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan Bapak terapkan nanti? Ya, tentunya saya akan melakukan secara berkesinambungan dan konsisten sampai terlihat perubahan pada murid saya, Bu. Kira-kira nih Pak, siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Ya, dalam hal ini tentunya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga bekerja sama dengan orang tua murid. Oh iya ya Pak. Nah, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nantinya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini supaya sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkannya, Bu. Bagus sekali rencana Pak Fajrin ini. Berarti untuk kedepannya supaya murid lebih fokus memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua. Kemudian Bapak juga akan memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Baik Pak Fajrin, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Ya, Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Nita, serta mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu saya juga merasa perbincangan ini sangat luar biasa sekali. Dan saya harap Pak Fajrin bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan dengan penuh semangat ya Pak. Iya Bu, insya Allah saya akan semangat membimbing murid-murid saya. Amin. Baik Pak Fajrin, kira-kira masih ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Bapak? Saya kira udah cukup Bu. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Bu Nita atas waktu yang telah Ibu berikan untuk saya. Sama-sama Pak Fajrin. Baik Pak Fajrin, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya Pak. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan ya Bapak. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak Fajrin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.